warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuni Zakia, saya prodi PAI kelas 3B. Saya akan sedikit menerangkan tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini banyak sekali. Ada asal usul dinasti Bani Umayyah, juga ada metode pendidikan dinasti Umayyah, juga ada lembaga pendidikan dinasti Umayyah, juga ada materi pendidikan, dan juga ada tokoh-tokoh pendidikan Islam Bani Umayyah, dan juga ada perbedaan dengan masa sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nomor satu yaitu asal usul dinasti Bani Umayyah, yaitu kekuasaan Bani Umayyah itu kurang berumur lebih dari 90 tahun. Dari ibu kota negara dipindah dari Muawiyah ke Madinah Damaskus, tempat ia berkuasa. Sebagai gubernur sebelumnya, Muawiyah ibnu bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Bani Umayyah. Umayyah yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Umayyah, yang merupakan khalifah yang pertama dari tahun 661 sampai 750. Nama lengkap ialah Muawiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Manaf. Dewan redaksi Etsik, yaitu setelah Muawiyah diangkat jadi khalifah, ia menukar sistem pemerintahan dari teodemokrasi menjadi monarki, yaitu kerajaan atau dinasti, yaitu dan sekaligus memindahkan ibu kota negara dari kota Madinah ke kota Damaskus. Selanjutnya ada profil dinasti Bani Umayyah ini banyak sekali. Nomor satu juga ada Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, juga ada Yazid bin Muawiyah, juga ada Muawiyah bin Yazid, juga ada Marwan bin Hakam, juga ada yaitu Abdul Malik bin Marwan, juga ada Al-Walid, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Nomor juga yang ketujuh ada Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Nomor 8 ada Umar bin Abdul Aziz. Nomor 9 ada Hisham. Nomor 9 ini ada Yazid bin Abdul Malik. Nomor 10 ada Hisham bin Abdul Malik. 11 ada Walid bin Abdul Aziz. 12 ada Yazid bin Walid. 14 ada Ibrahim bin Malik, dan 14 ada Marwan bin Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang profil-profil ini. Marwan, asal usul Marwan bin Abdul Aziz ini Abi Sufyan, yaitu Marwan adalah anak Abi Sufyan yang berasal dari keluarga Umayyah, yang termasuk pula dalam kabilah Quraisy, sekabilah dengan Nabi Muhammad, dengan sekabilah juga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Muawiyah berhasil mendirikan suatu negara sejenis imperium Arab dan bersistem keras sebagai lawan-lawan politiknya. Selanjutnya juga ada setelah kepala Muawiyah Arab bin Muawiyah, panduan antara pengaruh asing Romawi dan Persia, dan tradisi kabilah-kabilah Arab pada zaman-zaman Islam. Sebutan kepala imperium Arab pada zaman Islam, sebuah kepala imperium Arab ini Muawiyah sebenarnya lebih tepat kepada khalifah, yaitu sebab kegiatan pokok negara pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu berdiri dengan lebih banyak tercurah. Muawiyah tidak memberi kesempatan bernapas dan terkenal dengan kompromi terhadap siapa saja yang terentang di kekuasaannya, tidak peduli apakah tantangan tentang lebih orang-orang Islam atau bukan Islam. Selanjutnya ada nomor 2 Yazid bin Muawiyah, yaitu masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah adalah tidak ada kemajuan yang berarti di wilayah Front Asia Tengah. Kemajuan yang ditampakkan Yazid hanya dengan mengangkatkan kembali Uqbah dan bin Nafi di Al-Maghrib, yang membawa Islam ke tepi Samudra Atlantik, dan di kalangan suku-suku Berber di Sub-Sahara. Pada tahun kekuasaan Yazid, membunuh secara sadis cucu Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya menyuburkan lahirnya aliran Syiah. Tahun kedua kekuasaan Yazid, tentaranya bahwa pimpinan Muslim bin Uqbah membabi huta
membabi buta penduduk Madinah pada tanggal 26 Agustus 683 Masehi. Dikarenakan penduduk Madinah itu tidak mempengaruhi Yazid sebagai khalifah, melainkan mendukung Abdullah bin Zubair. Selanjutnya ada dalam peperangan dan peristiwa Al-Harrah, 2 wanita dinodai oleh pasukan Yazid dengan jumlah yang banyak sampai para orang tua di Madinah tidak berani menyatakan bahwa gadis mereka masih selamat dengan perawan dengan alasan yang sama di atas peristiwa yang kedua. Tahun ketiga tentaranya menghancurkan dinding Ka'bah. Terus ada khalifah keempat yaitu Marwan bin Abdul Hakam. Khalifah kelima yaitu ada Abdullah bin Malik. Abdullah bin Malik yaitu dia dianggap sebagai pendiri daulah Bani Umayyah kedua karena mampu mencegah disintegrasi setelah terjadinya sejak masa Marwan. Abdul Malik sebagai seorang ahli tata negara dan administrator ulang. Pemerintahan keenam yaitu ada Al-Walid bin Abdul Malik yaitu merupakan periode kemenangan, kemakmuran dan kejayaan. Negara Islam ini meluaskan ke daerah barat dan timur. Beban hidup masyarakat mulai ringan, pembangunan kota juga ada dan pendirian gedung-gedung umum seperti masjid dan perkantoran mendapat perhatian yang cukup serius. Khalifah yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik yaitu mengangkat Yazid bin Mukhallab sebagai panglima front di timur pusat di kekuasaan, di mana ia menguasai daerah-daerah yang pertama kali dikepung dan sebagai sang dikuasai oleh Gubernur Said bin Abdul Aziz masa Khalifah Utsman. Pemerintahan ke-8 yaitu ada Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang soleh, yang jujur dalam hal yang menegakkan hukum dan keadilan. Ia tidak pandang bulu siapapun yang terhukum, maka orang-orang tersebut ber-KKN, yaitu merupakan periode kemenangan, kemakmuran dan kejayaan. Negara Islam ini meluaskan ke daerah barat dan timur. Beban hidup masyarakat mulai ringan, pembangunan kota juga ada dan pendirian gedung-gedung umum seperti masjid dan perkantoran mendapat perhatian yang cukup serius. Khalifah yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik yaitu mengangkat Yazid bin Mukhallab sebagai panglima front di timur pusat di kekuasaan, di mana ia menguasai daerah-daerah yang pertama kali dikepung dan sebagai sang dikuasai oleh Gubernur Said bin Abdul Aziz masa Khalifah Utsman. Pemerintahan ke-8 yaitu ada Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang soleh, yang jujur dalam hal yang menegakkan hukum dan keadilan. Ia tidak pandang bulu siapapun yang terhukum, maka orang-orang tersebut ber-KKN, yaitu panjangannya itu korupsi dan nepotisme. Yaitu selanjutnya khalifah yang ke-10 dari Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini mulai memiliki semangat baru. Ia menguasai kembali daerah-daerah yang hilang sebelumnya, tetapi di bidang pemerintahan ia sangat lemah. Selanjutnya ada pengganti Hisham bin Abdul Malik yaitu Walid bin Abdul Yazid. Setelah itu ada pengganti juga Yazid bin Abdul Malik yaitu, dan setelah itu juga ada Ibrahim bin Malik. Tidak ada kemajuan di dalam ekspansi maupun dalam penyebaran Islam di Asia Tengah. Lalu pemerintahan khalifah yang ke-14 yang terakhir itu ada Marwan. Marwan bin Muhammad memperhatikan syarat tetap menjadi penguasaan di Khurasan Umayyah telah diambangkan pada pintu kehancuran. Maka usaha bin Sayyar menerapkan pembayaran pajak secara merata bagi Muslim Arab. Selanjutnya juga ada metode pendidikan. Metode pendidikan ini ada metode lisan, juga ada metode penghafal, juga ada metode tulisan, juga ada rihlah. Metode lisan ini dapat berupa dikte ceramah, qiraah, dan diskusi. Dikte imla secara metode penyampaian pengetahuan yang dianggap baik diaman karena dengan imla ini peserta didik mempunyai catatan yang akan membantu ketika ia lupa. Selanjutnya ada metode menghafal, yaitu metode menghafal itu merupakan metode yang peserta didik harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya hingga pelajarannya itu disebut dihafalkan. Selanjutnya ada metode lisan. Metode lisan ini dapat dikatakan sebagai perkopian buku-buku ulama. Dalam perkopian terjadi proses intelektualisasi sehingga tingkat penguasaan ilmu peserta didik semakin tinggi. Yang terakhir juga ada rihlah. Rihlah itu adalah metode mencari hadis yang tersebar ke seluruh daerah pada masa Umar bin Abdul Aziz, karena dimulai ada orang-orang yang menyelewengkan makna hadis sehingga muncul ilmu nahwu. Selanjutnya juga ada lembaga-lembaga pendidikan.
lembaga pendidikan itu satu ada khutab, ada masjid, ada majelis sastra. Khutab ini adalah maktab yang berasal dari kata dasar khutaba, berarti menulis atau tempat menulis. Jadi khutab adalah tempat belajar menulis. Khutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Selanjutnya juga ada masjid. Masjid ini pelajaran anak-anak di khutab selesai mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah dilakukan di masjid. Peranan masjid ini sebagai pusat pendidikan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmu pada orang-orang yang haus ilmu akan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya juga ada majelis sastra. Majelis sastra ini merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan-hiasan indah, hanya diperuntukkan bagi sastrawan yang ulama terkemukakan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam di dinasti Bani Umayyah, yaitu ada Ibnu Sina, 2 ada Ibnu Khaldun, 3 ada Al-Kindi, 4 ada Al-Khawarizmi, 5 ada Al-Ghazali. Ibnu Sina ini adalah tokoh pemikiran muslim yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, yaitu bidang kedokteran, ilmu agama, sains dan humornya. Namun tetap lengkap Ibnu Sina adalah nama lengkap Ibnu Sina adalah Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman Zaid bin Waliuddin Ibnu Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Hasan bin Jabir Ibnu Ibrahim Ibnu Khaldun Al-Khawarizmi, yaitu beliau dilahirkan pada tanggal 27 Mei. Luar Arab Spanyol, beliau dikenal sebagai sejarawan, bapak sosiologi Islam, beliau hafal Al-Quran sejak dini. Selanjutnya ada Al-Kindi. Al-Kindi ini nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail Al-Hassas Imkiyas Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, Irak. Sekarang meninggal pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi ini melaporkan dalam ilmu pengetahuan beliau mengajar Al-Quran, membaca, menulis dan menghitung. Beliau mahir dalam berbagai ilmu, yaitu kedokteran, ada filsafat, astronomi dan geometri, ilmu hitung dan ilmu langkah. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini tokoh ilmuwan muslim yang konsen di dalam bidang matematika, memberikan di bidang jabar. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Muawiyah. Beliau adalah matematikawan mengajar di Al-Jabar dengan alma mater. Beliau dilahirkan pada tahun 780 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 850 di Baghdad. Beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad, Al-Khawarizmi. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus dekat Maksad Urusan pada tahun 850. Beliau dijuluki sebagai Al-Ghazali. Ia wafat pada 11 Jumadil Akhir 555 Hijriah. Al-Ghazali mempelajari ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu mu'atik, ilmu akidah, ilmu sulfik dan ilmu filsafat. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini tokoh ilmuwan muslim yang konsen di dalam bidang matematika, memberikan di bidang jabar. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Muawiyah. Beliau adalah matematikawan mengajar di Al-Jabar dengan alma mater. Beliau dilahirkan pada tahun 780 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 850 di Baghdad. Beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad, Al-Khawarizmi. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus dekat Maksad Urusan pada tahun 850. Beliau dijuluki sebagai Al-Ghazali. Ia wafat pada 11 Jumadil Akhir 555 Hijriah. Al-Ghazali mempelajari ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu mu'atik, ilmu akidah, ilmu sulfik dan ilmu filsafat. Selanjutnya ada materi-materi pendidikan. Materi-materi pendidikan ini
pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ontologi pendidikan Islam tergambar dari materi pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada perbedaan dengan masa sebelumnya, yaitu perbedaan dinasti Bani Umayyah dan masa Khulafaur Rasyidin. Yaitu masa Khulafaur Rasyidin itu menekankan kepemimpinan yang lebih berbasis pada nilai-nilai Islam dan konsensus umat sederhana, dan sementara dinasti Umayyah yaitu mengembangkan pemerintahan yang lebih sentralistik dan aristokratik dengan suksesi kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.